apa kabar semua pemirsa Daily News Multimedia hari ini? Oke, hari ini kita akan mereview karena tagline kita adalah pemakaian harian dan battle proven. Oke, kita di mana? Ya, kita di Hotel Majapahit. Halo, selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, selamat datang di Hotel Majapahit, Pak Akor. Oke, terima kasih Pak Dodi. Pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Ya, selamat datang di Hotel Majapahit. Oke, jadi selamat datang di salah satu hotel tertua di Indonesia dan juga salah satu cagar budaya di kota Surabaya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit saja mengenai Hotel Majapahit ini. Jadi Hotel Majapahit ini sendiri dibangun dari tahun 1910 dan selesai di tahun 1911. Nah, pembuat dari Hotel Majapahit sendiri ini merupakan keluarga dari keluarga Sarkis. Nah, keluarga Sarkis sendiri itu merupakan salah satu keluarga yang memiliki banyak cabang hotel di Asia Tenggara ya. Nah, itu dari Myanmar, terus di Penang Malaysia, terus satu lagi ada di Indonesia yaitu Hotel Majapahit sendiri. Nah, jadi Hotel Majapahit sendiri itu memiliki banyak nama ya. Jadi bisa dilihat ya kalau di Hotel Majapahit sendiri ini semua benda-benda atau ruang-ruangannya itu original dan tidak diganti. Nah, kalau mengenai lobby yang kita ada sekarang ini, lobby ini dibuat tahun 1932, merupakan ekstensi baru dari bangunan yang telah dibuat tahun 1910. Jadi lobby kita pertama itu tidak di sini. Lobby kita pertama itu ada di Balai Dika di sebelah sana, yang nanti kita akan lewati. Oke. Jadi di sini memang banyak sekali lukisan-lukisan dan juga cerita-cerita mengenai Hotel Majapahit sendiri, dan juga pastinya yang membuat hotel ini unik itu merupakan peristiwa perobekan bendera yang ada di flag garden kita di atas. Oke, ini bisa lanjut ke bagian sana. Saya merupakan foto yang diambil dari tahun 1910. Nah, ini merupakan bentuk original dari hotel kita, yang dimana bangunan yang ada di tengah itu merupakan bangunan dari lobi kita. Nah, dari foto ini sendiri kan ada Oranye Hotel. Kenapa bisa disebut Oranye Hotel? Karena yang pertama dikarenakan tempat Indonesia dulu kan dijajah oleh Belanda nih. Nah, jadi nama Oranye sendiri itu diambil dari nama bangsawan asal Belanda yaitu William van Oranje. Dan dikarenakan hal itu juga hotel ini untuk pertamanya dinamakan Hotel Oranye. Dan juga ada faktor lain yaitu istri dari pembuat hotel ini, Lucas Martin Sarkis, yang bernama Johanna, itu terlahir di Belanda ya, lebih tepatnya. Nah, dikarenakan itu juga sepertinya Pak Lucas Martin Sarkis sendiri ingin menghormati daerah atau negara kelahiran istrinya, yaitu Belanda. Nah, untuk bentuk original dari hotel kami yang berbeda dari foto ini hanyalah dua menara yang ada di depan itu. Dua menara tersebut dialihfungsikan dan dihilangkan menjadi sky bridge atau jembatan yang dimana menghubungkan bangunan yang ada di kiri dan juga di kanan. Oke, jadi ini merupakan silsilah dari keluarga Sarkis atau Sarkis bersaudara. Yang paling atas itu merupakan Tigran Sarkis, lalu ini merupakan Afiat Sarkis, ini Markiros Sarkis, dan ini Arsak Sarkis. Nah, keluarga Sarkis sendiri ini merupakan seorang pengusaha ya, berasal dari negara Armenia.
Nah, yang dimana mereka pastinya seperti yang saya sudah bilang tadi memiliki bisnis hotel bercabang-cabang, terutama di Asia Tenggara. Nah, ini dia Lucas Martin Sarkis yang merupakan anak dari Tigran Sarkis. Nah, jadi LMS singkatannya Lucas Martin Sarkis menikahi ini Charlotte Johannes Heiligers yang dimana merupakan perempuan asal Belanda. Nah, jadi di hotel kita juga terdapat sebuah insiden yang pastinya sering didengar oleh orang-orang Surabaya pastinya, yaitu perobakan bendera merah putih biru di Hotel Yamato. Nah, jadi di yang dahulu ini kan Jepang datang lalu mengambil alih hotel Oranye ini dan mengganti namanya menjadi Hotel Yamato. Nah, pada waktu itu ini tahun 1945 yang dimana pada tanggal 19 September pasukan Belanda yang dipimpin oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration, itu datang ke sini dan membuat Hotel Majapahit ini sebagai markas daripada NICA tersebut. Nah, jadi pada pagi itu jam 9 pagi Belanda menaikkan bendera merah putih biru dan pada intinya mereka ingin mencoba atau ingin mencobai bagaimana reaksi rakyat Indonesia terhadap bendera Belanda yang mereka telah keluarkan lalu kembali lagi di Hotel Yamato. Nah, reaksi arek-arek Surabaya mengenai bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato ini pastinya ya sangat marah dan juga bersemangat ingin menurunkan ini. Nah, jadi pada waktu itu Jenderal Sudirman yang merupakan Jenderal Garrison dari kota Surabaya pada waktu itu datang ke Hotel Yamato dan ingin menemui Plukman yang pada saat itu merupakan perwira tertinggi yang memimpin pasukan NICA di Surabaya. Nah, markas daripada NICA ini merupakan kamar 33 yang nanti kita akan datangi dan kita lihat. Nah, dan pastinya setelah mereka berbincang-bincang, mereka keluar dan menuju ke arah lobi untuk melakukan perbincangan lebih lanjut. Namun dikarenakan terjadi banyak cekcok dan akhirnya Plukman mengeluarkan senjata pistol dan mengarahkannya ke Sudirman. Salah satu ajudan dari Sudirman ini mengambil pistol tersebut dan terjadilah letusan senjata yang pada akhirnya mengarah kepada Plukman ini yang mati ditembak ataupun dipukuli oleh ajudan Sudirman. Lalu Jenderal Sudirman diamankan keluar dan dikarenakan letusan tersebut pada para anak Surabaya yang berada di Jalan Tunjungan ini kan mendengar tuh. Nah, mereka pasti kayak, ada apa ini? Nah, jadi mereka masuk ke dalam area Hotel Yamato ini dan mulai mulai menyerbu hotel tersebut untuk mengambil alihnya. Nah, dan juga nanti kita akan melihat di atas tersebut ada flag Tempat bendera. Ya, tempat benderanya. Dan nanti kita di atas itu ada prasasti yang kayak menjelaskan pada jam-jam berapa dan seperti itu. Jadi di atas saya merupakan prasasti yang dimana atau bisa dibilang plat ya, plat yang menunjukkan kapan Hotel Majapahit ini pertama dibuka dan juga dibangun, yaitu pada tanggal 1 Juni 1910 yang ditandatangani oleh Eugene Lucas Sarkis yang merupakan anak dari Tarman Sarkis yang di sana. Dan pastinya ini masih original, masih berbahasa Belanda dan pastinya sangat tua ya, 114 tahun. Balai Adhika ini merupakan main hall kita atau ya tempat yang dimana kita biasanya melakukan acara-acara seperti pernikahan atau acara event-event yang besar ya. Ini bisa memuat sekitar 150-an orang dan juga di sini merupakan secara historis lobi pertama daripada Hotel Majapahit. Jadi di sini juga itu ada di bagian luar merupakan area resepsionis dan di dalam ini merupakan area restoran fine dining waktu itu. Nah, jika ya dilihat dari luar sudah bisa terlihat bahwa semuanya kita coba untuk pertahankan originalnya seperti lampu-lampunya, lalu
rekor-rekor di atas. Nah, dahulunya kita itu bisa naik ke atas sana, dan di area sini itu ada tangga yang untuk naik ke area sky terrace yang dari situ. Cuman untuk sekarang karena ya bahannya kayu, jadi direnovasi dan dihilangkan. Ada di area sky terrace. Nah, sky terrace ini terutama di bagian sana ya, itu merupakan ya saksi bisu daripada pertahanan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi dari itu insiden terjadinya perobekan bendera yang pada tanggal 19 September 1945 ada 3 orang, namanya tidak tertulis mungkin untuk privasi dari keluarga mereka. 3 orang tersebut naik dan menurunkan bendera Belanda. Nah, waktu itu mereka ingin meminta bendera Indonesia dari warga-warga sekitar yang berkumpul di bawah pada waktu itu. Namun ya belum ada, dan mereka berpikir kreatif untuk menyobek bendera secari kain biru daripada bendera Belanda dan membuat bendera Belanda tersebut menjadi bendera Indonesia. Dan pastinya menjadi salah satu simbolisme yang besar untuk rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya.
2021. Jadi ya nyaris 4 tahun. Saya suka Surabaya, kotanya bersih, hijau, kemudian traffic juga masih lancar, orangnya ramah-ramah. Kemudian saya kira sih satu hal yang semenjak saya ditempatkan di Hotel Majapahit, ya tentu saya harus banyak belajar mengenai sejarah ya dari rekan-rekan semua, dari Mas Adi, Mas Nanang, ada Pak Silvi di sini, kelompok-kelompok pencinta sejarah, kemudian dibarengi dengan satu niatan dan tindakan yang positif dari Pemkot Surabaya yang mengangkat daerah-daerah yang punya nilai sejarah dan nilai budaya tinggi untuk diangkat kembali. Dan Surabaya adalah salah satu kota di mana banyak sekali peninggalan-peninggalan gedung, bangunan zaman Belanda. Dan sebetulnya kalau ini usahanya kita semua, termasuk kita semua, akan sangat baik untuk Surabaya, untuk generasi muda khususnya. Dan kemudian tugas saya di sini di Hotel Majapahit tidak hanya dari sisi komersial, gimana untuk memelihara dan supaya Hotel Majapahit tetap eksis dan lebih baik lagi. Kemudian ada lagi satu fungsi mengedukasi, ya. Salah satunya adalah Heritage Hotel Tour. Ya. Sebetulnya kalau dilihat dari sisi komersial nggak banyak, karena at the end of the day ada fee sedikit, itu kita kembalikan dengan IT. Sebetulnya lebih banyak fungsinya ke edukasi. Kita mengenalkan Hotel Majapahit dari 1910, tidak akan terlepas dari perkembangan kota Surabaya, pengenalan kota Surabaya dari awal, hotel ini sendiri, dan sejarahnya yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan. Dan terima kasih semua sekali teman-teman semua. Hari ini kita coba lagi mengangkat supaya kita semua punya persepsi, penilaian, value terhadap bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan bersejarah. Ya. Kalau saat ini kita lihat masih belum begitu dalam, ya. Misalnya dengan Hotel Majapahit, orang Surabaya, orang Jawa Timur bangga dengan Hotel Majapahit. Tapi kalau ditanya, Anda pernah nginep di sana dulu atau pernah kesini dulu? Itu banyak yang belum tahu. Akan tetapi yang ada adalah image-image yang berbeda, yang lain. Ini yang coba kita ingin berubah. Ya. Terus terang kalau kita bicara tamu di Hotel Majapahit, 67% itu tamu-tamu dari luar negeri. Kalau mereka datang ke sini, mereka terpukau. Wow, dari sisi heritage-nya, ya, environment-nya, apalagi kita ceritain sejarahnya. Dan brand hotel ini, M Gallery, base-nya adalah storytelling. Jadi sangat kuat nilainya. Tapi kalau orang kita, ini yang kita perlu sama-sama bangun, ya. Ya memang kalau kita lihat misalnya orang kita lebih suka dengan bangunan-bangunan yang modern, dan makanya
walaupun ada faktor lain, banyak bangunan-bangunan tua akhirnya tidak terpelihara, terbengkalai, roboh, atau bahkan dirubah fungsi. So, saya kira ini tugas kita semua untuk paling tidak generasi yang akan datang supaya memvalue, memberi nilai ikon-ikon di Surabaya ini bisa lebih baik. Terima kasih atas kesempatannya, pakar. Nama saya Adi, saya seorang periset, penulis buku. Saya periset lepas di National Geographic Indonesia. Ya, kegiatan saya ya seperti ini, riset, arsip, penyusunan buku, terutama era revolusi dan perang dunia kedua. Jadi kita di sini hari ini kita ngobrol tentang sedikit banyak tentang sejarah hotel Majapahit ini. Ya kawan-kawan, hari ini kita akan ngobrolin hotel Majapahit ya. Tapi kayak umumnya orang kalau bikin skripsi kita ada batasan masalah. Jadi batasannya kita ngobrolnya sampai pertempuran Surabaya. Yang pertama adalah masa pembangunan. Masa pembangunan hotel ini. Hotel ini tertulis sebagai hotel paling besar, paling megah di Surabaya. Beberapa sumber menyebutkan di Hindia Belanda ini udah yang paling megah. Kira-kira teman-teman saya tanya, kenapa dibangun di Surabaya? Apa yang membuat Sarkis berpikir Surabaya yang dipilih? Kira-kira kenapa? Kota dagang. Kota dagang, ada lagi? Untuk memperkuat Indonesia Timur. Militer Indonesia Timur, ada lagi? Karena orang Belanda sebenarnya ingin tinggal di sini, tapi tahu-tahu tahun 42 kedatangan bala tentara Jepang yang membiarkan yang mereka. Ya, tapi kenapa Surabaya yang dipilih? Kenapa bukan Jogja? Kenapa bukan Bandung? Kenapa bukan Denpasar? Ya, jadi di awal abad 20, kawan-kawan, Surabaya membangun banyak hal, proyek-proyek raksasa yang berhubungan langsung dengan perekonomian negara, yaitu satu, pelabuhan Tanjung Perak. Yang kedua, pelabuhan militer, pelabuhan angkatan laut terbesar se-Hindia Belanda di Surabaya. Dan itu berkembang terus. Pembangunan lapangan terbang Moro Kerembangan. Dan juga sistem-sistem pendukungnya, pembangunan benteng-benteng pertahanan di kota Surabaya di sepanjang pantai. Jadi itu yang dijadikan alasan kota ini akan jadi jujukan, orang-orang banyak datang dari sisi perekonomian. Kalau dari wisata, masuk akal nggak? Enggak. Masuk. Sekarang tadi Pak Kar ngobrol, kalau kesini mau tak ajak wisata kemana? Kalau awal abad 20, wisata yang terkenal itu apa? Kira-kira? Batu. Batu tidak. Kalimat Bromo. Jadi ada dua tujuan wisata yang pada masa itu, kalau ada bukunya, wisata di Hindia Belanda. Di Jawa Timur yang terkenal itu adalah Bromo dan Coban Bau. Ada yang tahu Coban Bau di mana? Purwodadi, betul. Jadi tepat di sebelahnya Kebun Raya Purwodadi. Itu ada air terjun, dan pada masa itu catatan-catatan tentang air terjun itu luar biasa, dipandang eksotik. Tahun 1900-an itu catatannya William Barrington itu, dia mencatat harus waspada banyak macan. Ya, Coban Bau sekarang udah nggak terdengar namanya. Jadi sejak awal itu pun kita Surabaya bukan dikenal sebagai tempat tujuan wisata, tapi ya memang persinggahan. Kalau orang wisata ya tujuannya dua tempat itu. Slide selanjutnya. Ini mohon maaf ya, sebenarnya ada satu slide lagi yang kayaknya saya ketelisuk.
tapi yaitu yang menampilkan biaya pembangunan hotel ini berapa dan luasannya berapa, kesulitannya pada masa itu apa. Itu ada satu slide yang ketulis, mohon maaf. Jadi ini langsung berita ke pembukaan. Jadi ada dua keramaian ya. Satu pembukaan umum itu 1 Juli 1911. Tetapi kita bisa baca juga peresmiannya itu 3 Juni, hari Sabtu. The Head Oranye Hotel is Saturday. Saturday itu Saturday Sabtu. Saturday Havon malam, Sabtu malam, dan dibuka oleh Residen Surabaya. Di situ dijelaskan lagi di situ ditulis saat awal pembangunannya ini kamarnya ada 40 di atas, 40 di bawah. Jadi awalnya itu dulu 80 kamar, kalau sekarang 120-an ya Mas tadi. 143. Oke, lanjut. Nah, ini lagi yang membedakan Majapahit, membuat hotel ini istimewa adalah hotel ini ditulis koran sejaman, hotel dengan 2 lantai, 40 kamar di atas, 40 di bawah. Setiap kamar berukuran 5x5. Para tamu dituliskan bisa menghirup udara segar di ruang terbuka, sama seperti sekarang. Di bagian depan terdapat lampu gantung yang indah dengan 2 titik api. Bayangkan ada jalan di Hotel Majapahit, pada masa itu belum ada listrik. Jadi nek saiki Pak Kahar iseng-iseng satu malam nyumet publik di sini syahdu sekali mungkin ya. Ruang makan berukuran besar, 31 meja, ada yang mulai 2-8 kursi, ruang baca, ruang tamu, ruang korespondensi. Rencana kedepannya akan ada ruang biliar. Dan hal lain yang bikin beda hotel ini adalah di awal abad 20, hotel ini sudah membangun kamar mandi di dalam. Dimana pada masa itu semua hotel itu kamar mandinya terpisah, bangunannya terpisah di belakang. Pada umumnya seperti itu. Jadi nek bengi-bengi kebelet nek goci ya rodok tantangan juga ya. Oke, lanjut. Jadi kita tadi ngomongin saat awal dibangun. Bentuknya seperti ini. Teman-teman lihat apa di gambar ini? Menara 2 ini. Itu pas pagar depan. Tukang sapu. Tower. Terus? Tower itu. Pagarnya itu. Oke, lanjut gambarnya. Kalau ini teman-teman lihat apa? Stokar. Ini cikar, Pak. Oh, cikar. Ya, cikar. Sapi. Oke, lanjut lagi gambarnya. Apa yang dilihat? Tuh apa pikulan. Kereta. Beca. Pikulan. Kereta. Ini 1900-an, kereta kuda. Nah, udah tahu kira-kira gambar pertama tadi orang tadi profesinya apa dari gambar-gambar ini? Fotografer. Oke, lanjut. Dia adalah seorang kolektor. Oke, gambarnya lanjut, slide. Udah, jelas. Ya. Dia adalah seorang kolektor kotoran binatang. Oh. Lihat gambarnya. Iya, paham. Ada yang mengenali gedung ini? Pojokan pasar Betul. Ini masih tetap gedung ini. Oke. Lanjut. Nah, ini setelah penambahan lobi ya. Jadi ruangan yang bawah kita ini adalah toko buku. Oke, lanjut. Nah, seperti apa sih gambarannya Jalan Tunjungan dan hotel ini? Kita bisa lihat catatan-catatan para petualang atau traveler zaman dulu ya. Franklin misalnya di bukunya The Isles of Spice, ini masih edar buku ini di Pericles. Kami berkeliling kota dengan melewati jalan-jalan utamanya, terkesan dengan pusat perbelanjaan yang trendy, terlengkap di Asia. Berdekatan satu sama lain, kami menemukan 4 toko buku besar yang menjual buku-buku dalam segala bahasa di Asia dan Eropa.
Toko lainnya menjual barang seni dan kerajinan Hindia. Yang paling mengesankan adalah banyaknya toko tas yang menjual tas berkulit buaya. Tidak hanya beberapa, kami melihat ribuan tas. Lanjut. Nah, ini catatannya seorang mahasiswa kedokteran di masa itu. Dia menuliskan ini adalah kawasan elit tempat orang Belanda pergi berbelanja kebutuhan, di mana di masa itu kita berjejer toko-toko yang mahal. Dia menyebutkan nama-nama tokonya, penuh bar, penuh hotel, dan juga menuliskan toko Ciyoda. Toko Ciyoda ini kalau kita baca di Google banyak artikel-artikel yang menulis toko Ciyoda ini adalah Siola. Salah, bukan, beda. Jadi ini toko yang beda. Merek lampu. Oke, lanjut. Frank Palmos, dia lebih detail lagi tentang hotel ini, menuliskan pemandangan suasana hotel oranye. 3 staf hotel berseragam putih disediakan untuk melayani 1 tamu. Petugas pintu dalam seragam dengan hiasan pita dan selempang siaga berdiri. Mas yang pakai selempang dan berdiri dong, Mas. Mas Fik ya? Ya. Meja Ristabel sepanjang 5 meter penuh dengan makanan termewah. Suasana hotel oranye sering menghiasi kartu pos yang dikirimkan pelancong ke segala penjuru dunia sebagai bukti betapa beruntungnya mereka pernah diterima di kalangan elit Sarkis oranye. Jadi ini Instagram pada masa itu ya, menunjukkan mereka pernah ada di sini, kirim kartu posnya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita akan diskusi soal awal revolusi ya, di Surabaya. Lanjut. Ada 2 peristiwa penting yang mengawali masa revolusi di Surabaya. Yang pertama adalah Vlagen aksi atau aksi bendera, yaitu akhir Oktober itu semua kota, akhir Agustus itu semua kota dikibarkan bendera merah putih. Beberapa menuliskan catatannya sampai sapi-sapi penarik pedati itu, penarik cikar juga diwarnai merah putih. Dan itu adalah kondisi perang psikis. Kenapa seperti itu? Karena selama penjajahan Belanda, setiap bulan Agustus dilakukan apa? Pengibaran merah putih biru. Ulang tahunnya Wilhelmina. Jadi suasana yang biasanya penuh merah putih biru di tahun 1945 berubah menjadi merah putih. Ini membawa dampak psikis tertentu buat orang Surabaya, juga buat orang-orang Belanda. Kemudian yang kedua adalah Het Vlaag Incident atau insiden perobekan bendera yang terjadi di hotel ini. Sekarang saya nanya, siapa nama perobek bendera? Kusno. Arek-arek Surabaya. Nah, Sumarsono. Sebenarnya ya banyak sekali versi. Kalau kita ngelihat ke belakang, banyak sekali versi. Setiap kelompok punya versinya sendiri-sendiri. Haryo Becik mencatat dia pernah ngumpulin iseng-iseng ya, itu sudah lebih dari 100 nama yang mengaku. Dan ini nggak masuk akal. Tetapi bagaimanapun kita harus mikir, logis nggak sebuah peristiwa terjadi di hadapan ratusan pasang mata, terus kemudian dibilang nggak jelas siapa perobeknya, masuk akal nggak? Itu jelas nggak masuk akal. Yang terjadi adalah apa? Pelakunya sendiri tidak pernah mau mengakui. Dia namanya adalah banyak kesaksian mencatat namanya adalah Kusno Wibowo, tetapi Kusno Wibowo sendiri nggak pernah mau mengakui. Salah satu selain buku-buku memoir di tahun 70 dan Rem Surabaya itu meminta semua orang yang terlibat perang itu menuliskan memoir. Dan itu saya pernah menyortir semua kesaksian yang ada di lokasi ini, dan saya bisa bilang 80% menulis nama Kusno Wibowo. Kenapa dia nggak pernah ditulis secara resmi? Karena dia selalu mengelak dan mengatakan perobeknya adalah arek-arek Surabaya. Oke, slide selanjutnya. Jadi lanjut.
tahun 73 itu sudah mulai ada banyak keresahan ya. Ini salah satu artikel tentang insiden bendera. Lanjut. Nah di sini pada intinya di artikel tadi poin-poinnya adalah si Budi Cokrojoyo yang ada di lokasi itu menyayangkan kenapa pemimpin-pemimpin sekarang tidak segera mengadakan istilahnya ya kalau bahasanya sekarang seminar untuk menentukan siapa, karena ini berkaitan penting dengan sejarah bangsa. Itu harapannya Budi Cokrojoyo. Oke lanjut. Jadi dari apa yang terjadi ya di satu peristiwa ini aja ya, dari rangkaian dari seluruh kejadian revolusi, perobekan bendera ini satu fragmen yang penting. Kenapa dikatakan penting? Satu, banyak catatan nulis itu adalah bermulanya api revolusi, bukan hanya di Surabaya tapi juga di Indonesia. Haryo Kecik mengatakan sebelum Belanda mengibarkan merah putih di sini, pikirannya orang-orang Surabaya itu seperti apa sih? Dia cerita ke saya ini kelompok intelek, saya ini mahasiswa kedokteran. Saya aja berpikir bahwa Perang Dunia II sudah selesai, semua negara sudah kembali ke negaranya masing-masing, fokus membangun negaranya masing-masing. Itu yang ada dalam pikiran orang Surabaya. Tapi kemudian patah oleh insiden ini. Jadi mereka tahu Belanda akan kembali menjajah. Nah, balik lagi tentang Kusnowibowo, ketika dia mengatakan perobeknya bukan saya, ini juga hal penting. Apakah oke lah Kusnowibowo nggak mau dicatat, tetapi apakah kita generasi sekarang akan sungguh-sungguh melupakan seorang Kusnowibowo? Padahal dia memberikan contoh nyata, pembelajaran buat kita ya. Apa itu kepahlawanan? Apa itu kejujuran, keikhlasan, pengorbanan? Ini penting untuk materi membangun karakter anak-anak muda. Karena apa? Membangun karakter itu sangat penting. Kita ngomongin membangun bangsa nggak cuma cukup bangun istana, bangun jembatan, bangun gedung, enggak. Tapi karakter ini sangat penting dan ini bisa dibangun dari hal-hal semacam ini, peristiwa-peristiwa bersejarah seperti ini. Lanjut. Kita sekarang ngomong kamar 33. Tadi teman-teman semua udah kesana melihat kamar 33. Ini ditulis di bukunya Rustalan Abdul Ghani sama timnya ya. Judulnya A Fading Dream. Para pemuda Indonesia yang bekerja sebagai staf atau pelayan hotel menguping setiap pembicaraan rapat IEV yang dilakukan di kamar 33. IEV ini adalah Indo-European Verbond atau komunitasnya orang-orang Indo-Eropa yang sangat-sangat rasis. Pimpinannya siapa? Si Plukman. Jadi markasnya dia di kamar 33. Dan dia setiap percakapannya itu yang disadap sama mahasiswa-mahasiswa ini. Rata-rata mereka adalah mahasiswanya Dr. Gigi Mustopo. Dengan bantuan teknisi mereka melakukan penyadapan saluran telepon hotel dan ya mereka memata-matai. Lanjut. Setelah September 19 September 11 Oktober ada peristiwa lagi di hotel ini, yaitu Hotel Yamato. Beritanya adalah digerebek para pemuda dalam kelompok kecil yang menyita radio-radionya Belanda. Ini dimuat di surat kabar Suara Rakyat 12 Oktober 45. Oke lanjut. Sekarang kita ke pertempuran Surabaya. Next. Ketika pertempuran, apa sih yang terjadi di hotel ini? Apakah hotel ini hancur atau terkena kerusakan? Ada foto mungkin udah rame ya, dulu banyak yang di-share suasana hotel Majapahit yang terbakar kondisinya. Enggak seperti itu. Jadi ini adalah dianggap tempat netral, tempat wartawan-wartawan asing, koresponden asing berkumpul ketika perang Surabaya. Untuk menggambarkan suasana peperangan di sekitar sini, ini bisa dibaca 22 November, satu kompi musuh merangsek ke kawasan Embong Malang, Hotel Oranye dan Tunjungan.
Kedatangan musuh disambut oleh pasukan L1 yang bermarkas di ujung Embong Malang. L1 ini adalah pasukan Angkatan Laut atau TKRL nanti. Pasukan ini membangun kubu pertahanan di muka markas. Saluran air di sepanjang sisi selatan dibuka, dijadikan tempat pertahanan. Jadi banyak catatan tentang pasukan L ini yang bertahan di Embong Malang, di mana setiap mereka dibombardir artileri, mereka masuk ke selokan. Embong Malang situ dikenal selokannya saat itu dalam, cukup dalam. Ketika musuh mengira itu sudah hancur sama artileri, mereka maju, ternyata masih utuh. Berkali-kali seperti itu. Sampai akhirnya mereka mundur karena front line sudah jatuh. Kalau dia nggak mundur, mereka akan terjepit. Lanjut. Pertempuran di Jalan Tunjungan sendiri. Kawasan Hotel Oranye jatuh ke tangan Inggris. Kawasannya, bukan hotelnya. Mereka melakukan pembersihan di area sekitar hotel. Inggris mendapat serbuan dari pemuda kampung Pelampitan, Genteng Kali dan Praban hingga terkepung. Baru setelah tank Inggris datang, maka mereka dapat lepas dari kepungan para pejuang. Dalam pertempuran di kawasan ini, 12 orang gugur, 12 orang luka. Beberapa meriam anti pesawat udara dirampas oleh Inggris. Inggris menemukan ranjau-ranjau yang ditanam di sepanjang Jalan Tunjungan dan Embong Malang. Sumbernya saya tulis di bawah. Yang terakhir, ini kesaksian dari seorang PMI, Ibu Astuti. Dia menceritakan gimana beliau mengevakuasi korban-korban ketika hari gelap. Jenazah-jenazah pejuang itu tergeletak di atap-atap gedung. Ada yang tersangkut kabel listrik. Itu beliau menceritakan seperti itu. Next. Ini foto beliau yang kami ambil tahun 2011. Sudah meninggal beliau. Suaminya juga pejuang juga. Tinggalnya di daerah Kalibogor waktu itu. Lanjut. Nah, tadi yang diceritakan melawan sniper-sniper pejuang Republik oleh Bu Astuti. Di foto ini keterangannya adalah, ini sumbernya dari IWM. Dia menembak posisi penembak jitu Indonesia yang ada di atas gedung. Jadi ini berkorelasi sama kesaksiannya Bu Astuti tadi. Next. Nah, tank ini tulisannya apa? TKRL. TKRL, yaitu tadi pasukan L tadi. Ini tank mereka kondisinya udah hancur. Ini dituliskan dia terkena serangan pesawat udara. Ada yang tahu itu toko apa itu? Toko 6. Bukan, ada tulisannya. Aurora. Aurora sekarang di seberangnya, betul, Double Tree. Posisinya Double Tree sekarang. Itu tank Jepang ya itu ya? Sebenarnya ini bukan tank, ini namanya jenisnya adalah Grand Carrier. Tapi kemudian sama pejuang kita dikasih tutup atasnya, dimodifikasi sendiri. Oke, next. Ini suasana setelah peperangan yang foto diambil tahun 48, yang Siola hancurnya kayak apa kelihatan. Terus ya posisi-posisinya tadi Hotel Majapahit ke arah sana. Lanjut. Nah, ada yang tahu ini di mana? Nah itu? Sebelah. Iya. Sebelah. Iya. Iya. Iya, betul. Yang sekarang udah sebelah kosong. Ya, yang dibangun. Rencananya dibangun apa? Lagi dibangun kan? Padahal itu kalau direka ulang seperti ini dengan tulisan-tulisan seperti ini ya, keren juga ya. Oke, terima kasih teman-teman. Biar tim saya kerja ngecek mereka jam 2, jam 3 karena mindset saya agak beda. Saya fine aja kok. Saya justru di sini tempat yang paling aman, nyaman, peaceful. Saya lama di Bali. Kalau mereka lebih kelihatan lebih nyata dengan konsep Trihita Karana, ya, ke atas, ke Tuhan, ke lingkungan, dengan sesama, termasuk yang tidak kelihatan. Kalau bicara yang tidak kelihatan itu di mana-mana ada, ya. Kemudian kalau kita niatannya positif, tidak mengganggu, dan
seperti saya bilang, kalau di Bali itu bagaimana mereka hidup berdampingan dengan harmonis, sesama yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya. Dan sekali lagi tergantung dari mindset. Ya. Kalau mindsetnya udah penuh, wah ketakutan dan sebagainya, ada daun, apalagi malam ada daun bergoyang aja, bentuknya mirip udah kayak setan gitu. Karena itu udah ada di kepalanya. Ya. Makanya kita sekarang kita coba marketing kita rubah dengan banyak berkolaborasi dengan lokal komunitas. Misalnya ada foto kontes, ada konser musik, ada segala macam. Ini yang kita angkat, ya. Sehingga ingatan orang pada hal-hal yang negatif itu diredam ke dalam, lebih dalam. Ya. Dan sekarang waktu saya baru datang ke sini, umur tamu saya paling muda adalah 45 tahun. Jadi yang tinggal di sini 45 tahun ke atas sampai 80-90 tahun. Tapi sekarang sudah lebih muda lagi, turun ke 30-an. Ya, ya dampak dari sosial media pasti. Kemudian ada lagi tipe yang memang suka dengan hal-hal yang bangunan yang vintage, traveler, dan kebetulan saya memang sudah sering kali menginap di sini. Jadi kalau tadi Pak Kahar ngomong mungkin dari batin, ya terang aja orang GM-nya ngomongnya kayak gitu ya, yang baik-baik. Nah ini kalau saya kan tidak di-endorse nih sama Pak Kahar. Jadi pengalaman saya sendiri pada saat menginap di sini, pertama saya memang sudah menginap di semua hotelnya Sarkis. Jadi keempat-empatnya saya sudah menginap di INO di Penang, Raffles di Singapura, dan di Yangon, dan di Mojopahit. Betul seperti kata Pak Kahar, Mojopahit ini memang rate-nya yang paling murah dibanding Raffles dan INO. Kalau yang Yangon saya terserah lupa Pak, cuma dibanding dengan Raffles. Raffles karena saya member akor, itu kamar yang paling murah itu 18 juta per malam. Dengan luas kamar yang lebih kecil daripada Mojopahit. Di Mojopahit ini saya bukan hampir semua tipe kamar sudah pernah saya inapi, termasuk yang tadi room nomor 33 Merdeka Room. Dan banyak sekali orang selalu bertanya ke saya, itu kamar bukannya nyeremin ya, dan sebagainya. Saya berkali-kali tidur di sini, nggak pernah ada pengalaman apa-apa sama sekali. Dan bagi kami sekeluarga, saya dan anak-anak, kami mau nginep, karena saya dari Surabaya, kami hanya mau menginap di hotel di Surabaya, hanya di Mojopahit. Kenapa? Karena kalau nginep di hotel-hotel yang lama, yang baru, itu sama saja dengan tidur di rumah sendiri Pak, karena modelnya minimalis. Kalau sama dengan tidur di kamar sendiri, ngapain pakai nginep di hotel? Jadi kami selalu nginep di sini. Dan di room 33 itu kebetulan anak saya itu sangat suka sekali dengan room itu. Kenapa? Karena dia ada space untuk kerja. Ya semuanya ada meja tulis, hanya yang di room 33 itu ada ruang tersendiri kayak masuk begitu. Dan kami tidak menemukan hal serem apapun. Kemudian saya juga pernah stay di Charlie Chaplin. Charlie Chaplin itu kebetulan kalau anak-anak saya lebih memilih yang Merdeka Room karena privasinya kurang. Kalau yang masih punya bocil-bocil lebih senang yang di Chaplin. Tapi kalau anak saya karena sudah gede-gede, mereka butuh privasi, malah lebih senang yang di Merdeka Room. Dan setiap kali ada teman saya yang memang bukan dari Indonesia, dari Eropa atau mana, malah mereka itu berharap bisa tidur di sini. Tetapi itu berbanding terbalik dengan teman-teman saya yang bukan dari Surabaya tapi dari Indonesia. Hanya saya tawarkan aja kita di sini, pasti mereka bilangnya, itu salah begini-begini. Bahkan pernah saya suatu saat pulang dari Hotel Mojopahit, saya naik Grab, kemudian
driver Grabnya itu sama seperti mbaknya tadi ya, tanya ke saya, ibu habis nginep dari sana. Iya pak, kenapa? Kok berani bu? Bukannya itu begini-begini. Ah enggak pak, nggak ada apa-apa. Kemudian bapak driver tuh bilang, saya pernah bu, soalnya dapat penumpang, dia itu bilang ke saya, dia itu belum waktunya check out, dia itu udah check out karena katanya ada hantu begini-begini. Terus saya tanya, bapak waktu itu lihat nggak? Taunya bapak itu bawa koper nggak? Enggak bu. Ya berarti itu mungkin sekedar omong kosong aja. Kalau check out pasti bawa koper. Saya aja orang Surabaya kita bawa tas kalau nginep di sini gitu. Jadi saya seringkali mendengar itu katanya, padahal mereka itu belum pernah kesini. Hanya mempercayai apa yang jadi omongan orang-orang. Padahal saya yang sudah sering nginep di sini tidak pernah mengalami hal-hal apa-apa. Jadi saya pertama kali nginep di Hotel Majapahit itu waktu tahun 2007 waktu Mandarin. Dan kalau tidak salah waktu itu seragamnya Mandarin putih-putih ya Pak. Sekarang enggak kan? Sekarang ini enggak putih. Nah waktu itu seragamnya putih-putih. Waktu saya pertama kali nginep di sini, saya malam keluar memang makin, apa itu kok putih-putih? Karena itu seragamnya Mandarin. Seingat saya sekarang sudah sekarang apa kayak seragamnya? Banyak yang hitam dan krem. Oh iya, pokoknya waktu itu Mandarin, waktu masih di bawah Mandarin itu memang putih-putih dan kalau lihat malam-malam di luar ya memang agak bagaimana gitu. Cuman mulai dari saat masih menjadi Mandarin sampai sekarang berkali-kali saya yang di sini tidak ada kejadian apapun, sama sekali tidak ada. Bahkan saya tidak hanya menginap, tapi saya pernah ulang tahun di sini 2 kali Pak ya. Saya pernah ulang tahun di sini dan beberapa bulan yang lalu ponakan saya juga wedding party di sini. Jadi memang apa ya, bagi saya ini kayak oase di tengah padang pasir. Karena di sekeliling kita ini kan apa ya, office building yang gedung-gedung ini, dan ini bagaikan oase yang ini punya huge garden di tengah kota. Itu kayaknya yang betul-betul dari nggak ada lagi selain Hotel Majapahit itu. Itu kesaksian saya, benar-benar saya nggak diadas tahap loh ya. Saya ini betul-betul bilang, dan saya itu berusaha untuk selalu bilang ke teman-teman saya, ayolah nginep, nggak ada kok, nggak ada apa-apa itu nggak ada. Dan di sini memang betul-betul bagus, untuk foto bagus dan servisnya juga bagus. Saya harap ini banyak rekan-rekan jurnalis ya. Oke, Darius Multimedia hari ini kita ketemu dengan Bu Teni, dia Director of Sales and Marketing. Director Sales of Marketing Hotel Majapahit. Kita akan tanya paket spesialnya Hotel Majapahit. Bu Teni, kira-kira kamar yang ada di Majapahit ini apa aja Bu Teni? Oke, jadi kalau kamar kita punya 3 tipe yang utama. Tiga tipe utama. Yang pertama kita punya Classic Room, itu 44 meter persegi. Classic Room. Terus ada Heritage Suite, itu 57 meter persegi. Heritage Suite. Terus selanjutnya ada Legendary Suite. Legendary Suite yang kamarnya Charlie Chaplin salah satunya. Betul, ya. jadi Legendary Suite ini 97 meter persegi. Jadi dari itu cuma ada 9 kamar aja. Dari 9 kamar yang kita punya itu punya nama masing-masing. Oke. Jadi ada yang namanya Sarkis, ada yang Charlie Chaplin, ada yang Merdeka, dan setiap kamar itu isinya itu sesuai dengan namanya. Jadi kayak misalnya Charlie Chaplin, isinya di dalam kamarnya itu pasti tentang Charlie Chaplin, foto-fotonya. Begitupun yang kamar namanya Merdeka. Jadi isinya tentang sejarah-sejarah pada saat zaman kemerdekaan. Jadi foto-foto juga yang related sama peristiwa tersebut. Spesial roomnya adalah Presiden Suite ya. Itu yang sangat spesial. Kita cuma punya satu, luasnya 806 meter persegi, hanya satu itu yang Terbesar di Asia. Asia. Nggak main-main loh ya. Hotel Majapahit punya Presiden Suite terbesar di Asia dan itu 2 lantai ya. 2 lantai. Jadi lantai pertama itu isinya ada area kerja, ada ruang tamu dan ruang makan. Kamarnya di lantai 2. Ada master bedroom dan second bedroom. Termasuk kamarnya untuk pengawal ya. Ya, jadi biasanya memang untuk tamu-tamu VIP kita yang master bedroomnya, pengawalnya ada di kamar yang sebelahnya. Nah, itulah pemirsa kamar-kamar yang ada di Hotel Majapahit.
Dulu saya sempat nyewa ruangan yang di sono, di depan lantai 2. Yang ini atas ini loh mas. Heeh. Kan itu ada meeting room juga kan ini. Tapi tanya masih Ini adalah kamar Cherry Chaplin. Ya settingannya mirip ya sebenarnya sama yang tadi, cuma lebih sempit. Oh, kolam renangnya kolam renang lama juga. Satunya, kelihatannya satunya. Hah? Oh.
Nah, sekarang kita ada di ruangan lobby yang baru di 1932. Oke, pemirsa Daily News Multimedia, hari ini saya menunjukkan sebuah kulit jeruk yang ada barutan gula dan coklat. Ini adalah menu snack khas dari Hotel Majapahit. Kenapa dibuat khas? Karena ini sesuai nama pertamanya, yaitu Hotel Orange, oranye. Jadi ini orange dari jeruk, kulit jeruk. Dan ini adalah kudapan atau snack khas dari Hotel Majapahit jika Anda mengunjungi Hotel Majapahit Heritage. Oke, yang legend dari toilet review toilet. Ya memang, karena toilet Majapahit ini termasuk old dan sangat ergonomis dibanding zaman sekarang. Kita contoh saja seperti wastafelnya yang ergonomis itu tidak bisa dilawan dengan wastafel zaman sekarang, bahkan urinoir cowok. Oke, kita pertunjukkan. Nah, sangat-sangat ergonomis, jadi kencing nggak ciprat lain. Dan legend berikutnya adalah WC-nya. Oh, sudah diganti. Oke pemirsa, yang khas dari Hotel Majapahit ini adalah toiletnya. Ya memang modelnya kuno, tetapi hotel terbaru sekalipun konsepnya tidak bisa dilawan dengan toilet lama ini. Kenapa? Ini saya kasih contoh. Jika Anda duduk, Anda ingin nge-flush, tinggal begini saja. Enak kan? Bandingkan dengan toilet sekarang. Toilet sekarang Anda mesti melintirkan badan di sini. Gak enak banget. Ini yang khas dari hotel era 30 dan 40-an, di mana dulu loh ya. Rumah saya dulu ya begitu. Setelah digusur ya hilang. Dan inilah buktinya. Jadi tankinya masih di atas sehingga nge-flushnya bisa bersih. Itu dia. Nah, ini adalah Presiden Suite karena dalam kondisi tertentu sehingga kita belum bisa memasuki. Nanti pada saatnya Daily News Multimedia akan memasuki Presiden Suite ini. Nah, Bu Teni, sekarang kita mau bertanya meeting room apa saja yang ada di Hotel Majapahit? Oke, kalau meeting room sebenarnya kita punya banyak sih ya, dari yang kecil sampai yang besar. Kita punya dari yang size untuk 10 orang sampai yang untuk 250 orang. Jadi kadang-kadang orang salah ya, dipikirnya ke Majapahit hanya untuk stay di kamar aja, untuk wedding aja. Tapi kita punya meeting room yang banyak. Dan meeting room kita memang spesial, tidak sama dengan hotel lain. Jadi dari segi desainnya memang sudah art deco dan memang hanya ada di Hotel Majapahit. Jadi pada dasarnya meeting room kita punya itu bisa dipakai untuk segala macam event. Nggak hanya meeting, bisa gathering, wedding, dan lain-lainnya. Oke, dan yang terbesar adalah Balai Andika ya? Betul, terbesar Balai Andika. Jadi Balai Andika sendiri biasanya selain untuk wedding, kita juga sering ada pakai untuk konser. Oke, pakai konser. Juga nanti bisa meeting atau wedding itu di halamannya ya? Bisa, untuk meeting atau wedding kita juga punya halaman belakang Halaman yang memang sangat luas dan one of the best venue di Dan Surabaya. kebetulan kita ada di depan Bromo Room Ya. dengan Sarkis restoran.
Oke, pemirsa Daily Use Multimedia hari ini, demikianlah tour di Hotel Majapahit dan kebetulan kita bertemu dengan GM-nya, Bapak Kahar Syalamun. Bye. Terima kasih. Bye, sampai ketemu. Oke, demikianlah ulasan dari Hotel Majapahit dari Daily Use Multimedia. Jika Anda suka, like, share, komen, dan subscribe untuk keberlangsungan channel kami. Bye-bye! Merdeka!